Setelah kejadian tragis yang dialami keluarga Nabi Adam, di mana putra mereka, Habil, dibunuh oleh saudara kandungnya, Qabil, Adam dan Hawa tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Habil adalah anak yang penuh dengan kebaikan, lembut hati, dan sangat taat kepada Allah, sehingga kehilangannya benar-benar meninggalkan luka yang dalam pada keduanya. Kehilangan Habil juga menjadi peristiwa yang menyedihkan karena Qabil, putra mereka yang lain, jalan yang menyimpang, dan berani melakukan dosa besar dengan mengakhiri hidup saudaranya sendiri. Situasi ini membuat Nabi Adam dan Hawa merasa terpuruk, karena dua putra mereka berada dalam kondisi yang bertentangan. Satu meninggal dengan ketaatan, dan satu lainnya terjerat dalam dosa. Namun, Allah Maha Penyayang. Di tengah kesedihan yang mendalam ini, Allah memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa bagi Nabi Adam dan Hawa. Lahirnya seorang putra yang mereka beri nama Syith. Dalam bahasa mereka, nama Syith memiliki arti anugerah atau karunia dari Allah, karena memang kelahirannya menjadi tanda kasih sayang Allah untuk menghibur dan menghapus duka yang menimpa Adam dan Hawa. Sejak awal, Syith tampak berbeda. Ia tumbuh menjadi anak yang lembut dan memiliki sifat yang menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Syith menunjukkan ketulusan, kedamaian, dan kepat yang mengingatkan Nabi Adam pada Habil. Sifat-sifatnya ini menjadikan Syith lebih dekat dengan hati Nabi Adam dan Hawa, yang merasa bahwa putra mereka ini adalah penghiburan dan cahaya baru di tengah kegelapan. Nabi Adam mulai merasakan kehadiran Syith sebagai sebuah amanah yang harus dijaga. Dia melihat bahwa Syith memiliki ketenangan batin yang kuat, kecerdasan, dan kecenderungan yang besar terhadap kebenaran dan keimanan. Setelah Nabi Adam wafat, Allah memilih anaknya, Nabi Syith, untuk melanjutkan tugas menjaga ajaran kebaikan dan keimanan. Nabi Syith dipilih karena ia dikenal sebagai anak yang soleh, lembut hati, dan sangat taat kepada Allah. Untuk membantu Syith dalam menjalankan tugasnya, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Wahyu ini berbentuk lembaran-lembaran khusus yang disebut suhuf. Suhuf ini berisi panduan atau petunjuk langsung dari Allah yang harus disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Syith kepada kaumnya. Di dalam suhuf ini, Allah memberikan petunjuk tentang beberapa hal utama. Tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Ini adalah dasar dari semua ajaran Nabi Syith. 2. Cara beribadah. Allah mengajarkan cara-cara beribadah yang benar agar umat manusia bisa mendekatkan diri kepadanya. 3. Ajaran moral. Di dalam suhuf juga terdapat pedoman untuk bersikap baik kepada sesama, seperti bersikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang. Larangan menyimpang. Allah memberi peringatan agar keturunan Nabi Adam tidak menyimpang dari ajaran yang benar, supaya mereka tidak terpengaruh oleh perbuatan buruk seperti kaum Qabil. Dengan petunjuk dari Allah, Nabi Syith menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia mengajarkan kaumnya tentang keimanan, tata cara ibadah, dan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam suhuf. Kaumnya sangat menghormati Nabi Syith karena kelembutan dan kebijaksanaannya. Nabi Syith memiliki peran penting dalam menjaga keimanan dan kebaikan di kalangan keturunan Nabi Adam. Wahyu yang diterimanya adalah petunjuk hidup dari Allah, agar umat manusia tetap berada di jalan yang benar dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nabi Syith menghadapi tantangan besar, yaitu keberadaan generasi keturunan Qabil yang hidup dalam ketidaktaatan dan perilaku yang jauh dari ajaran Allah. Setelah peristiwa tragis pembunuhan Habil, Qabil melarikan diri dan hidup terpisah dari keluarga Nabi Adam. Qabil memilih untuk menjauh dan tinggal di tempat yang berbeda, membangun kehidupannya sendiri dengan cara-cara yang tidak mengindahkan aturan Allah. Lama-kelamaan, keturunan Qabil mulai berkembang menjadi suatu komunitas yang menyimpang dari ajaran tauhid dan berperilaku buruk. Kaum keturunan Qabil dikenal karena gaya hidup mereka yang cenderung bebas dan penuh kemaksiatan. Mereka meninggalkan aturan-aturan moral yang telah diajarkan Nabi Adam dan lebih memilih untuk menuruti hawa nafsu. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa mereka sangat menikmati kehidupan duniawi yang penuh dengan hiburan dan kegiatan yang dilarang oleh Allah. Kaum ini juga mengabaikan nilai-nilai keluarga, sering berkonflik, dan tidak memiliki penghormatan terhadap sesama manusia. Nabi Syith yang telah diberikan tugas oleh Allah untuk melanjutkan kenabian, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan keturunan Nabi Adam tetap berada di jalan yang benar dan tidak terpengaruh oleh perilaku menyimpang keturunan Qabil. Ia tahu bahwa jika umatnya terpengaruh oleh kaum Qabil,
maka ajaran tauhid dan ketaatan kepada Allah akan terancam hilang. Untuk itu, Nabi Syith sangat berhati-hati dalam menjaga keturunan dan umatnya agar tetap setia pada ajaran Allah. Ia mendirikan komunitas yang terpisah, di mana ia menanamkan nilai-nilai agama yang kuat, serta aturan-aturan yang berfungsi untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk keturunan Qabil. Nabi Syith memberikan pedoman hidup yang tegas, mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, serta untuk menjauhi perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka pada dosa. Selain itu, Nabi Syith juga mengingatkan umatnya tentang akibat-akibat dari penyimpangan dan ketidaktaatan kepada Allah. Ia kerap mengingatkan mereka tentang kisah Habil dan Qabil sebagai pelajaran tentang bahaya iri hati, kebencian, dan perilaku buruk. Kisah ini dijadikan contoh bahwa tindakan yang menyimpang dari jalan Allah hanya akan berujung pada kehancuran dan penderitaan. Dengan cara ini, Nabi Syith berusaha agar keturunannya tidak melupakan kisah masa lalu dan tetap terjaga dari godaan-godaan duniawi. Untuk memperkuat komunitasnya, Nabi Syith juga mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup yang bermanfaat, seperti bercocok tanam, menggembala hewan, serta cara-cara untuk menjaga kesejahteraan dan kehidupan yang damai. Ia meyakini bahwa kehidupan yang tertib dan produktif dapat membantu umatnya tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan tidak terpengaruh oleh kemewahan serta kemaksiatan kaum Qabil. Nabi Syith juga menekankan pentingnya memiliki aturan sosial yang adil dan saling menghormati sebagai langkah untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di antara umatnya. Namun, meskipun Nabi Syith telah berusaha keras untuk menjaga keturunannya, tantangan dari keturunan Qabil tetap ada. Ada beberapa dari keturunan Nabi Adam yang terkadang terpengaruh oleh gaya hidup kaum Qabil. Karena itu, Nabi Syith secara berkala mengingatkan umatnya tentang pentingnya bersabar dan berpegang teguh pada iman, meski di tengah godaan yang besar. Ia juga selalu berdoa kepada Allah agar keturunannya senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran untuk menjaga keimanan mereka. Nabi Syith terus menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Melalui usaha dan ajarannya, ia berhasil menjaga sebagian besar keturunan Nabi Adam tetap beriman dan berada di jalan Allah. Usaha Nabi Syith dalam menghadapi generasi keturunan Qabil ini bukanlah perjuangan yang mudah, namun ia tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Allah akan selalu membantu hambanya yang berusaha untuk tetap di jalan yang benar. Dengan demikian, Nabi Syith bukan hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pelindung dan teladan bagi keturunan Nabi Adam. Nabi Syith hidup dalam masa yang sangat panjang. Menurut sebagian riwayat, ia wafat pada usia yang sangat tua, hampir mencapai 1000 tahun. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai nabi yang teguh dalam menjaga keimanan umatnya dan berusaha keras melindungi keturunan Nabi Adam dari pengaruh buruk keturunan Qabil. Ketika merasa bahwa masanya sudah dekat, Nabi Syith pun mempersiapkan diri dan memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada keluarganya. Ia mewasiatkan ajaran tauhid yang telah dijaga sejak masa Nabi Adam agar terus dilanjutkan oleh keturunannya, sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh gaya hidup keturunan Qabil yang penuh kemaksiatan. Setelah wafat, Nabi Syith dimakamkan di tempat yang diyakini berdekatan dengan makam ayahnya, Nabi Adam. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan lokasinya berada di Jazirah Arab, kemungkinan di sekitar Mekkah, tempat yang kemudian menjadi tanah suci bagi umat Islam. Dengan wafatnya Nabi Syith, tongkat kepemimpinan dan ajaran keimanan yang diwariskan dari Nabi Adam pun diteruskan kepada generasi berikutnya. Nabi Syith meninggalkan warisan yang sangat penting bagi umat manusia. Ia tidak hanya mewariskan ajaran tauhid dan ketaatan kepada Allah, tetapi juga nilai-nilai moral, keterampilan hidup, serta tata cara kehidupan sosial yang adil dan penuh keharmonisan. Nabi Syith dikenal sebagai pelopor dalam membangun peradaban awal manusia. Melalui ilmunya, ia mengajarkan cara bercocok tanam, menggembala hewan, dan berbagai keterampilan lain yang diperlukan untuk hidup dengan sejahtera. Dengan ajaran-ajaran ini, ia memberikan fondasi kuat bagi umatnya, agar mereka bisa hidup mandiri, produktif, dan tetap beriman kepada Allah. Selain itu, Nabi Syith adalah nabi pertama yang menuliskan wahyu dan ilmu yang ia terima dari Allah. Catatan ini membuat ajarannya dapat diwariskan ke generasi selanjutnya secara lebih terstruktur. Melalui tulisan-tulisan tersebut, generasi berikutnya dapat lebih mudah memahami ajaran tauhid dan tidak melupakan pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Nabi Syith.
Nabi Syed juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang berhasil menjaga keturunan Nabi Adam dari pengaruh negatif keturunan Kabil. Usahanya dalam membimbing umatnya menjauhi kemaksiatan dan tetap setia pada ajaran Allah menjadikannya sebagai teladan yang sangat dihormati. Dengan kerja keras dan keikhlasannya, Nabi Syed berhasil menjaga cahaya iman agar tetap bersinar di tengah-tengah godaan duniawi. Warisan ini menjadi landasan penting yang dipelihara oleh nabi-nabi selanjutnya dalam melanjutkan perjuangan di jalan Allah.